Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sodri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amal ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Dindin Abu Khasyah MPD Hafidhullah, yang kami hormati pengurus Berkah Mulia Indonesia dan bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Ahad malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberi iman, Islam dan kesehatan. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin Ahad malam di Berkah Mulia Indonesia, baik yang online maupun offline. Tak lupa tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan sahabatnya pula di yaumil akhir. Amin, 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 ya rabbal alamin. Penankan kami selaku pembawa acara untuk membaca susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Jam 8 sampai dengan jam 8 lewat 5 MC membuka acara. Yang kedua jam 8 lewat 5 sampai 8.10 Tasmi pembaca surat setiap Quran surat At-Taubah ayat 38 sampai 40 yang dibacakan oleh Bapak Solihudin dan terjemahan oleh Bapak Anjang Satriono. Prakata dari Ketua Dewan Asatid BMI Ustadz Syam jam 20 lewat 10 sampai dengan jam 9 lewat 10. Kepada pokok acara yaitu pemaparan kajian Minhajul Muslim dengan subtema akad zimmah dan hukumnya oleh Ustadz Dindin Abu Uqasyah MPD Hafidhullah. Jam 21 lewat 10 sampai jam 21.30 atau setengah 10 soal jawab. Oke, marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini Ahad 8 Safar 1446 Hijriah atau 11 Agustus 2024. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua yaitu pembacaan tasmih surat At-Taubah ayat 38 sampai dengan 40 oleh Bapak Solihudin dan terjemahan oleh Bapak Anjang As-Satrio. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah? Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia adalah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita semua. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita beranjak acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Dewan Asatidz BMI, Ustadz Sam. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah Pak Bambang suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sungguh sangat bahagia kami atas nama para ustadz yang diberikan di Indonesia khususnya masih diberikan kesempatan untuk menemani Bapak Ibu sekalian. Dan malam hari ini kita melanjutkan untuk kajian berkaitan dengan muamalah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Idin Abu Kasyah. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Ada peserta dari Bermulia, Bapak Junair, yang minta doanya kepada Bapak Ibu sekalian karena putranya saat sedang sakit. Kita doakan semoga berikan kesembuhan buat putra tercinanya. Kemudian kepada peserta yang juga sakit, ya kan, semoga berikan kesembuhan. Dan beberapa yang lalu Pak Ketua Pengurus Perkampungan Indonesia Bapak Iwan Hambali sudah menyampaikan kita perihal masalah terjadinya kebakaran pesantren Al-Islah di Sukamakmur Jonggol. Yang saya sampaikan, ini saya ulang kembali. Insya Allah mulai pekan ini kita akan menggalang dana sebisa kita gitu ya. Karena pesantren-pesantren yang ini Pak ya, pesantren du'afa itu. Pesantren du'afa yang didirikan untuk orang-orang yang tidak mampu, yang kebetulan satu di antara putri kami yaitu anak kami, adiknya Syamil itu ya, ada di sana. Ini pesantren putri.
Yang kebakaran pesantren putranya, gitu ya, putranya. Cukup mengenaskan, ya, ininya kondisinya. Agar lebih ini akan saya share kembali gambar-gambarnya gitu ya. Karena memang saat ini masih ini ya, masih membutuhkan uluran tangan kita untuk merecovery kondisi yang cukup Awal lumayan. bangunan sini. Jadi Sehingga nanti diharapkan kita nanti bisa ada kontribusi ke sana gitu ya. Sebentar kita ini sudah Pak. Nah ini kondisi yang terbakarnya ini. Ini ada 2 lokal ya kan. Kebetulan saya ke sana langsung Pak ini. Nah, yang fotonya dari pengurusnya pas kondisinya. Yang ini ya, ini dari pengurusnya dia. Ini dari saya ini. Yang foto. Jadi kondisinya bagian ruang santri. Nah ini kebakarannya seperti ini. awal bangunan sini. Jadi ini terbakar. Mohon bantuannya segera Pak, tolong Pak. Nah ini berkaitan dengan ini ya Pak ya. Belum di-share Ustaz. Oh, belum? Oh belum. Nggak keluar, videonya nggak keluar Ustaz. Siap. Diulang lagi ya, diulang ya. Udah nungguin loh. Oh iya, siap diulang lagi. Ya, Nah, mana? Ini ya. Udah keluar nih. Dah. Keluarin. Ini yang kebakaran 2 lokal, kanan dan kiri. Yang kanan itu perpustakaan, gudang, dan ruang kelas. Yang sebelah kiri itu asramanya pengurusnya. Ini memang kondisi permanen, no semi permanen gitu ya. Karena di setting saat itu katanya dari pengurus itu memang kayak di kampung gitu kan. Itu. Nah ini kondisinya ini sebelah kanan seperti ini. Kondisinya sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah ini yang bangunan yang ini ya, yang rontok gitu ya. Nah kondisi seperti ini. Kalau ini ininya. Awal bangunan sini. Jadi ini terbakar. Mohon bantuannya segera Pak, tolong Pak. Nah yang ini video dari pengurus Pak Haryanto, namanya Pak Haryanto, yang diminta untuk dari Dapkar, gimana kondisinya kan itu ya, seperti itu. Jadi ini berkaitan insya Allah nanti mudah-mudahan dari jamaah berkah mulia nanti ada hal yang bisa kita lakukan untuk di sana gitu ya. Di sana kembali kita diingatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah ini menjadi motivasi kita semuanya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah. Wa man yasara 'alal mu'sir yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Ila akhir hadis. Ini dari berapa ya? Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan mudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Ya mudah-mudahan ini antara saudara kita, bahkan di sana banyak santri putra, ya kan? Yang saat ini santri putra yang kamarnya terbakar ini diungsikan di masjid sebagai sebagai asrama sementara gitu kan. Sementara mudah-mudahan segera jadi, ya kan? Jadi bangunan lebih bagus mudah-mudahan, lebih tidak sampai seperti itu ya Pak ya. Itu yang saya sampaikan. Dan tak lupa kami juga menyampaikan jazakallahu khairan untuk partisipasi Bapak untuk infak hariannya ini. Harian apa? Bulanan ini ya. Yang di-share tiap bulan oleh Bapak Joko Martono itu ya. Jazakallahu khairan. Bapak ini Bu sudah komitmen hadir di Ngaji Berkah Indonesia dan komitmen memberikan kontribusi hartanya terbaik untuk kelanjutan di Berkah Indonesia ini. Itu yang saya sampaikan. Insya Allah nanti untuk pengumumannya akan kita diumumkan di grup besar, di grup Berkah Indonesia. Demikian, saya kembalikan kepada Bapak Bambang Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Sami untuk sambutan dan informasinya. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan kajian Minhajul Muslim dengan subtema akad zimmah dan hukum-hukumnya oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah, MPD, Hafidhullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'al asya'i wal mufarriqi dhi ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'salamin daimi ala rasulil qarasyiyil khatimi wa alihi wa sahbihil abrari al-haizil maratibil fukhari amma ba'd. Faya ayul hadirun wal hadirat a'azzakumullah. Bapak dan Ibu jamaah berkah mulia Indonesia dimanapun berada, yang semoga senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala jaga dan lindungi, dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla senantiasa tetapkan nikmat istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali dengan nikmat dan karunia darinya kita diperkenankan bisa bertemu dalam rangka mengkaji serta mempelajari yang ini adalah merupakan ilmu ya, warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana kita ketahui bersama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggal dunia tidaklah meninggalkan dinar dan juga dirham yang menjadi harta warisan untuk kita umatnya. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan adalah ilmu. Yang beliau tinggalkan adalah ilmu. Jadi kalau kita mau mengambil jatah warisan kita dari Nabi SAW, maka belajar dan mengkaji ilmu. Dan tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla meridai pertemuan kita ini, menjadikan pertemuan kita sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari bab jihad ya, dalam kitab Minhajul Muslim ini. Dan di malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar melanjutkan pembahasan di bab akad zimmah dan juga hukum-hukumnya. Akad zimmah dan juga hukum-hukumnya. Ini masih seputar, kita berbicara masih seputar jihad ya, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Apa yang dimaksud dengan akad zimmah? Apa yang dimaksud dengan akad zimmah? Di sana Syekh rahimahullah menyebutkan akad zimmah adalah pemberian keamanan kepada orang-orang kafir dengan catatan mau memenuhi ajakan kaum muslimin untuk membayar jizyah serta berjanji kepada kaum muslimin untuk loyal dan komitmen terhadap hukum yang ditetapkan, yaitu berupa hukum syariat Islam. Saya ulangi, akad zimmah itu adalah ya, jaminan pemberian keamanan kepada orang-orang kafir, yang mereka mau tunduk di bawah pemerintahan Islam, yang mereka mau bersama dengan pemerintah kaum muslimin, yaitu dibuktikan dengan mereka sedia dan rela membayar jizyah ya, jizyah yaitu berupa semisal lalu bahasa kitanya upeti gitu ya, serta berjanji komitmen untuk menjalankan dan mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Islam, berupa semisal dalam masalah hukum pidana gitu ya, ada qisas, ada had dan seterusnya. Itu namanya akad zimmah. Dari sini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita bisa mengetahui begitu izzahnya Islam ya,
begitu mulianya Islam dan begitu perkasanya Islam. Ya, mungkin kalau orang akhir zaman sekarang nggak kebayang tuh ada akad semisal dengan ini ya. Kalau orang akhir zaman itu nggak terbayang tuh ada akad yang semisal dengan ini, di mana mereka orang-orang kafir mau tunduk kepada kaum muslimin dan rela membayar jizyah. Karena kan yang ditawarkan, yang diajukan tuh hanya 3. Yang pertama apa? Masuk Islam, aslim, taslam, gitu kan? Masuk Islam kamu selamat. Yang kedua, kalau nggak mau masuk Islam, pilihannya ya ini, bayar jizyah. Berarti dia masuk kategori pilihan, ya dia akan berakad dengan akad dhimmah. Yang ketiga, nggak mau pilihan pertama, nggak mau pilihan yang kedua, maka yang ketiga opsinya apa? Perang. Nah, gitu. Luar biasa betapa perkasanya Islam ya. Betapa perkasanya Islam yang sekarang nggak terbayang ya. Dalam kondisi sekarang kaum muslimin begitu sangat bahkan di negeri sendiri itu layak tamu ya, layaknya seorang tamu, nggak punya power, nggak punya kekuasaan. Di awal Islam ya, bahkan banyak negeri-negeri kufar mereka malah cenderung lebih senang memilih untuk berada di bawah kepemimpinan negara muslim. Ya, di bawah kepemimpinan apa? Di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin di Madinah. Mereka lebih nyaman, lebih ikhlas ya, lebih bahagia hidup mereka daripada harus berada di bawah kepemimpinan Bizantium misalnya. Ya. Mereka lebih memilih Madinah sebagai kubu mereka. Sebagai kubu mereka. Ini akad dhimmah ya. Jadi akad dhimmah itu jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada satu negeri atau komunitas manusia, masyarakat tertentu yang notabene berarti dia bukan seorang muslim ya, bukan komunitas muslim, yang harus terpenuhi kepadanya 2 syarat. Dia rela dan mau menjalankan 2 syarat itu, yaitu apa? Membayar jizyah yang pertama, dan yang kedua menjalankan syariat Islam, khususnya dalam masalah apa? Penegakan hukum. Gitu ya. Jadi hukumnya pakai hukum Islam. Ya, kalau ketika terjadi pencurian ya dengan nilai lebih dari seperempat dinar, maka terkena padanya hukum had ya, berupa pemotongan tangan dan seterusnya. Zina pun demikian gitu ya. Ya, pembunuhan, ya pencemaran nama baik, itu ada had-hadnya, dan semua menggunakan hukum Islam. Semua menggunakan hukum Islam, dan mereka mau menjalankan itu. Gitu ya, mereka mau menjalankan itu. Itu namanya akad dhimmah. Lalu Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di sini poin yang kedua, pernah kita sempat di beberapa pertemuan yang lalu ya menyinggung kasus Ummu Hani bin Abi Thalib ya, menyinggung kasus Ummu Hani bin Abi Thalib. Apa bedanya akad dhimmah ini dengan jaminan keamanan dari seorang person muslim tertentu? Akad dhimmah ini dilaksanakan hanya oleh seorang pemimpin atau yang mewakilinya. Jadi akad dhimmah ini hanya boleh ya dilaksanakan oleh seorang pemimpin muslim atau yang mewakilinya. Gitu ya. Karena ini berkenaan dengan hajat hidup manusia yang banyak gitu ya. Satu komunitas masyarakat tertentu, misalnya satu wilayah, satu negara gitu ya, atau satu kabilah gitu ya. Jadi masyarakatnya banyak. Adapun jaminan perlindungan sifatnya personal, satu orang, dan itu berlaku juga sebagaimana kisahnya Ummu Hani yang pernah kita bahas dulu ya. Ya, Ummu Hani ya bin Abi Thalib, beliau pernah memberikan jaminan keamanan kepada seorang laki-laki dari golongan kaum musyrikin pada saat Fathu Makkah ya, pada saat Fathu Makkah. Ya, di mana ia mendatangi Nabi SAW dan menuturkan hal tersebut kepada beliau, di mana ia memberikan jaminan keamanan kepada seseorang ya dari golongan orang-orang musyrikin di Makkah.
Dan Nabi SAW mengatakan, bersabda, qad ajarna man ajarti wa amanna man amanti. Ya ummahani, kata Nabi SAW. Sungguh saya telah melindungi orang yang engkau lindungi, memberi jaminan keamanan kepada orang yang engkau beri keamanan, wahai ummuhani. Artinya secara personal, ya, memberi jaminan keamanan itu hanya berlaku untuk 1-2 orang. Adapun secara komunitas, negeri, wilayah, kabilah tertentu, ini masuk kategori akad zimmah yang tidak bisa dilaksanakan oleh 1, 2, 3 orang, melainkan hanya berlaku untuk seorang pemimpin saja. Jadi pemimpin negeri Islam memberikan jaminan, ya, kepada komunitas atau masyarakat di satu negeri, ya, dengan catatan mereka mau melaksanakan tadi, membayar jizyah dan kemudian mengikuti hukum syariat Islam. Gitu ya. Itu adalah akad zimmah. Selanjutnya di sini beliau membawakan poin pembahasan, yaitu cara membedakan antara ahlu zimmah dengan kaum muslimin. Kan udah bercampur baur tentunya dalam satu negeri, ya. Satu negeri muslim sudah bercampur baur, ya, antara muslim dengan kufar, dengan musyrikin, dengan orang-orang non muslim, bercampur baur tuh. Nah, bagaimana untuk bisa membedakannya? Ini penting juga zaman sekarang ini, terkadang saru juga, ya, sulit untuk membedakan ini antara muslim atau bukan muslim, gitu ya. Nah, ini penting untuk kita, identitas itu, menjaga identitas itu penting. Menjaga identitas, memperlihatkan identitas keislaman kita itu sangat penting, dan itu juga salah satu di antara jalan untuk menguatkan kita istiqamah di atas jalan Allah itu dengan cara seperti itu, memperlihatkan identitas sebagai seorang muslim, keislaman. Ya. Kayaknya tidak heran kalau guru-guru kita dulu memberikan amanah, wasiat kepada kita, jangan malu kemana-mana kalau kalian pakai sarung, gitu ya. Jangan malu kalian kemana-mana kalau pakai koko, gitu ya. Kalau pakai identitas muslim, jangan malu kemana-mana. Karena justru dengan itu kita lah terbedakan, kita mana muslim, mana non muslim, itu terbedakan dengan itu, dengan pakaian minimal, ya, dengan minimal pakaian. Dan yang kedua, hikmahnya secara psikologis, seorang yang memakai identitas muslim seperti itu akan terjaga dirinya, Pak. Akan terjaga dirinya. Sering saya sampaikan, coba kalau seandainya kita masuk ke mall pakai koko, pakai pakaian muslim, gitu ya. Di imam. Iya, betul. Akan segan lah kalau ikut ngantri di XX1 gitu ya. Aduh, pakai koko, pakai peci, ngantrinya di XX1 gitu. akan malu lah, punya perasaan, punya perasaan malu. Seperti itu. Dan itu salah satu daripada rahasia untuk bisa istiqomah di akhir zaman, khususnya seperti sekarang. Istiqomah itu barang yang sangat berat istiqomah. Ya, salah satu upaya untuk bisa istiqomah adalah dengan menjaga identitas keislaman. Menjaga identitas keislaman. Kalau bagi putri, bagi perempuan, ya itu dengan menjaga identitas keislamannya, pakaiannya, hijabnya dijaga dengan baik, gitu ya. Kalau bagi laki-laki, ya identitas keislamannya, dari mulai misalnya janggutnya, dari mulai misalnya pakaiannya, dari mulai ya yang dengannya bisa dilihat, oh dia seorang muslim. Itu bisa membantu kita untuk bisa istiqomah, membantu istiqomah. Karena paling tidak ada dorongan rasa malu di diri kita, ya, kalau tadi misalnya, masa pakai koko gini, tapi kok masih nongkrongnya di Starbucks, ya. Gitu kan, ada dorongan di diri kita, pasti akan milih-milih lah, akan memilih-milih lingkungan, akan memilih ekosistem yang lebih cocok dan lebih pas bagi kita. Ya pasti nongkrongnya ya gak jauh-jauh lah, di warungnya di masjid, di dekat masjid. Kalaupun ke mall juga nggak akan jauh-jauh dari tempat di mana dia bisa cepat menunaikan sholat, gitu. Ya. Nah di sini beliau berpesan kepada kita agar ahlul zimmah dan kaum muslimin wajib dibedakan dalam pakaian dan sebagainya, agar mereka bisa dikenali dengan mudah. Agar mereka bisa dikenali dengan mudah. Kalau perempuannya mungkin tadi perempuan berhijab, berarti dia muslim.
Ya, kalau nggak berhijab berarti ahlu dhimmah kan gitu ya. Kalau laki-lakinya terlihat dari bagaimana dia pakaian keislamannya gitu ya. Seperti itu. Ahlu dhimmah tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Pemakaman itu sifatnya eksklusif, Bapak. Ya, pemakaman itu sifatnya eksklusif. Yang inklusif itu hanya sekolah saja. Ya, pasar gitu ya. Kalau sekolah, kalau pemakaman itu eksklusif. Bagi kaum muslimin khusus, hanya bagi kaum muslim. Tidak boleh dan tidak dibenarkan ada yang non muslim dikuburkan, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Sebagaimana tidak boleh juga berdiri untuk menghormati jenazah mereka. Tidak boleh memberi salam kepada mereka dan tidak boleh menempatkan mereka pada tempat duduk di bagian depan kalau ada acara. Ini Allahu Akbar. Ya, menunjukkan akan izzahnya Islam itu luar biasa, sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Sangat tinggi izzahnya Islam. Nggak terbayang di akhir zaman ini. Kita masih sangat-sangat jauh nih dengan konsep ini. Nggak terbayang. Di mana mereka ya di awal-awal Islam ya konsep akad dhimmah ini kan diterapkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, para khalifah setelahnya ya, sebagaimana tadi disebutkan tidak jarang bahkan banyak ya pecahan-pecahan Romawi, negeri-negeri yang dulunya berada di bawah bayang-bayang Romawi, mereka lebih memilih untuk bergabung dengan Madinah, bergabung dengan kaum muslimin, ya, berada di bawah komando kaum muslimin, ya, dengan melakukan akad ini. Karena bagi mereka kaum muslimin jauh lebih adil, ya, zimmahnya itu jauh lebih adil daripada jizyahnya jauh lebih adil daripada pajak atau upeti yang diterapkan oleh pemerintahan Romawi di zaman itu, yang semena-mena ya, sementara fasilitas mereka tidak dapatkan. Nah, ini sekali lagi menunjukkan akan luar biasa izzahnya, mulianya, tingginya ya pemerintahan Islam dan kaum muslimin ya, Islam dan kaum muslimin. Saya teringat sebuah kisah ya, ketika saya baca ini, saya teringat kisah salah seorang dari ulama kita yang sangat masyhur ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, salah seorang dari ulama besar yang dimiliki oleh kaum muslimin ya. Karya beliau begitu sangat fenomenal dan begitu banyak ya dinikmati oleh para penuntut ilmu kaum muslimin. Satu di antaranya karya besar beliau adalah Fathul Bari. Fathul Bari, syarah dari kitab besarnya para ulama, yaitu siapa? Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, pemilik kitab Fathul Bari, dan juga pemilik kitab-kitab banyak ya, kitab beliau banyak, semisal Bulughul Maram yang suka belajar fikih. Nah, Hajar. Di zamannya beliau rahimahullah ta'ala itu, karena beliau menjadi qadhi, menjadi hakim, dan jabatan qadhi di kala itu adalah merupakan jabatan yang sangat tinggi ya, di mana didapati beliau kemana-mana selalu diiringi oleh pengawal. Beliau naik di atas kereta kudanya, kemana-mana dikawal oleh pasukan, oleh petugas atau oleh tentara negara yang memang ditugaskan untuk mengawal qadhi, untuk mengawal hakim. Wah, gitu ya. Beliau tugasnya sebagai qadhi, sebagai hakim. Ada seorang Yahudi berkomentar kepada ulama kita ini, komentar. Ia menyebutkan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Yahudi ini komentarnya begini, ya, dalam kondisi si Yahudi ini miskin, dalam kondisi Imam Ibnu Hajar berada di atas
kendaraannya, tunggangannya, di atas keretanya. Dia mengatakan gini, si Yahudi ini, bukankah Nabi kalian mengatakan bahwasannya dunia ini adalah penjara bagi kalian dan surga bagi kami? Bukankah dunia ini adalah penjara bagi kalian, ya, bagi orang-orang muslim, ya, dan surga bagi orang selain kalian? Lalu apa jawab ulama kita dengan penuh kecerdasannya, ya, si Yahudi menjawab yang merupakan jawab sanggahan dan jawaban sekaligus penjelasan terhadap si Yahudi akan pemahaman terhadap hadis ini, karena dia melihat apa yang disebut dengan penjaranya, kamu kok bisa hidup mewah dengan kendaraan di atas kendaraannya, dikawal kemana-mana, sementara kami orang Yahudi ya miskin, terlunta-lunta gitu ya. Kok bisa disebut kalian itu penjara dunianya, sementara kalian dapati seperti itu, gitu ya. Kepada Ibnu Hajar dikatakan demikian. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala? Kata beliau, ya, dunia ini adalah penjara bagi kami kalau dibandingkan dengan akhirat kami. Dibandingkan dengan akhirat kami ini sekarang, ini beliau sedang kami ini sekarang kalau dibandingkan dengan akhirat, itulah yang kami sekarang tinggal di penjara. Kenikmatan yang kami miliki sekarang, ya, izzahnya, kemuliaan Islam dan seterusnya, kedudukan yang kami miliki sekarang dibandingkan dengan akhirat sana, nggak ada apa-apanya. Seibarat kami tinggal di penjara, kami nggak punya kenikmatan apapun. Kenikmatan hakikinya kami akan dapat nanti di surga. Dan kalian, hidupnya kalian sekarang itu bagaikan kalian di surga apabila dibandingkan dengan akhirat kalian nanti. Dibandingkan dengan akhirat kalian nanti, kalian nggak akan lebih bahagia tinggal sekarang, walaupun kalian tinggal miskin di dunia sekarang, lebih bahagia sekarang, karena di akhirat kelak kalian dapatnya neraka. Jawaban cerdas dari sang ulama. Lalu sontak mendengar itu, si Yahudi pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau gitu saya masuk Islam aja deh. Gitu saya masuk Islam aja. Dia pun langsung mengikrarkan bersyahadat di hadapan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Gitu. Jadi betapa mulianya dan tingginya izzah Islam gitu ya. Dan gak tahu kapan ini akan terjadi kembali ya. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Janganlah kalian mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara, orang Nasrani. Wa idza laqitum ahadahum fit tariqi fadtaruhu ila adyaqihi. Apabila kamu bertemu dengan mereka di jalan, pepet mereka, sempitkan jalan mereka. Ya Allah ya Rabb. Sekali lagi akan izzahnya Islam. Akan bagaimana izzahnya Islam. Ya. Luar biasa. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Semoga tentunya Allah Rabbuna azza wa jalla berkenan untuk mengembalikan kembali izzahnya kepada kaum muslimin sekarang. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang sedang Allah timpakan musibah kepada mereka ya. Allah berikan ujian berupa bala yang begitu menyakitkan bagi mereka, bagi keluarga mereka. Saudara-saudara kita di bumi Syam sana, di Palestina. Semoga memberikan kepada mereka kemuliaan, semoga memberikan kepada mereka kemenangan, semoga memberikan kepada mereka kekuatan, dan semoga memberikan kepada mereka hidayah, istiqamah, taufik di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang selanjutnya, yang dilarang dilakukan oleh ahlul dhimmah, yang dilarang dilakukan oleh ahlul dhimmah. Yang pertama adalah membangun sarana ibadah mereka. Itu nggak boleh. Selama mereka melakukan persetujuan janji dengan kita akad dhimmah, maka mereka di bumi mereka tidak diperkenankan untuk membangun fasilitas ibadah mereka.
Luar biasa. Apakah itu bentuknya gereja, biara, atau bahkan sampai merenovasi pun nggak diperbolehkan. Gitu ya. Jadi seperti itu. La tubna kanisatun fil islami wa la yujaddad ma kharaba minha. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak boleh dibangun tuh gereja di negeri Islam. Ya, dan atau gereja yang runtuh tidak boleh direnovasi. Jadi ini yang pertama, syarat yang pertama, tidak boleh mendirikan rumah ibadah mereka. Sekali lagi ini akan bagaimana izzahnya Islam. Bagaimana izzahnya Islam. Dengan catatan berarti ini negerinya, negeri muslim sudah kuat gitu ya. Negeri muslim sudah kuat. Ini tidak berlaku di negeri kita. Yang kedua, meninggikan bangunan rumahnya melebihi rumah-rumah kaum muslimin. Nggak boleh tuh. Mereka walaupun mungkin dari segi ekonomi bisa jadi lebih kaya, bisa jadi ya. Namun pada faktanya tentunya tidak. Karena kaum muslimin ketika di bawah pemerintahan kaum muslimin, mereka akan jauh lebih makmur. Ya, akan jauh lebih makmur. Jadi kekayaan ada di kaum muslimin. Iya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, atau al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi. Jadi tidak boleh mereka memberikan bangunan melebihi bangunan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Seperti itu. Dan yang ketiga, menampakkan diri di hadapan kaum muslimin ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang itu diharamkan oleh Islam. Gak boleh tuh seperti itu. Ya, misalnya menampakkan kepada tengah-tengah kaum muslimin dalam kondisi sedang mabuk, ya, atau mengkonsumsi daging babi misalnya, ya, atau makan minum di siang hari di bulan Ramadan, itu nggak boleh tuh. Ya, intinya mereka tidak boleh menampakkan di hadapan kaum muslimin ketika melakukan hal-hal yang itu dilarang oleh kaum muslim, dilarang oleh syariat Islam. Gitu ya. Semisal tadi menampakkan apa? Mengkonsumsi khamar gitu ya. Siang-siang terlihat ya mabuk-mabukan misalnya. Memakan atau mengkonsumsi daging babi misalnya, atau di siang hari Ramadan makan, enggak boleh. Tidak boleh memperlihatkan itu di hadapan kaum muslimin. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allahu tabaraka wa ta'ala. Lalu apakah akad zimmah itu bisa berlaku selamanya atau bisa terputus di tengah jalan? Akad ini bisa berlaku nggak selamanya kalau sudah terjadi akad terus berkelanjutan akadnya, atau bisa bahkan terputus di tengah jalan? Nah, ternyata akad zimmah itu bisa menjadi rusak, bisa menjadi putus dengan beberapa sebab. Yang pertama, ketika mereka enggan membayar jizyah yang sudah disepakati. Setiap tahunnya mereka harus bayar sekian, bayar upeti sekian terhadap negeri Islam. Nah, mereka menolak, enggan, nah berarti sudah selesai sampai situ. Kemudian tidak komitmen dengan aturan yang disepakati dalam akad. Nah, gitu ya, tidak komitmen dengan itu. Misal dengan poin yang tadi nomor 3 gitu ya, tidak komitmen tuh. Berbuat zalim kepada kaum muslimin. Ya, ada di antara mereka yang kaum zimmah ini ya, kaum ahli zimmah ini, dan mereka yang zalim terhadap kaum muslimin dengan cara misalnya membunuhnya atau merampoknya di jalan gitu ya, memata-matainya ya, atau menjadi mata-mata musuh bahkan waliyadzubillah ya, atau berbuat zina dengan wanita kaum muslimah. Nah, itu bisa berarti akad zimmahnya hancur, rusak. Atau yang keempat, menghina Allah dan Rasulnya serta kitabnya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti akadnya hancur, akadnya rusak. Baik. Hak-hak ahlu zimmah. Nah, kita lanjutkan ya, kita percepat nih. Hak-hak ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ia mempunyai hak atas kaum muslimin untuk dilindungi.
ia memiliki hak atas kaum muslimin untuk dijaga, dilindungi apa? Jiwanya, hartanya, kehormatannya, serta tidak diganggu selama mereka masih memenuhi perjanjian mereka. Jadi selama berada di dalam akad zimmah, jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka itu terjaga. Makanya tadi disinggung banyak negeri-negeri atau kabilah-kabilah kufar yang rela ya menjadi menjadi negeri yang kemudian melakukan akad zimmah dengan Madinah, memutuskan hubungan mereka dengan yang semula mereka melakukan hubungan baiknya dengan Romawi gitu ya, karena mereka rasa apa yang dilakukan oleh negeri Islam jauh lebih adil, jauh lebih hebat gitu ya, jauh lebih berasa bagi mereka maslahat dan manfaatnya gitu ya. Nah ini proteksi dari negeri kaum muslimin terhadap orang-orang yang melakukan atau disebut dengan ahlul zimmah ini berlaku pada jiwanya, hartanya, kehormatannya, nggak boleh diganggu tuh, nggak boleh dirusak, nggak boleh dijatuhkan. Ya, selama mereka masih berada di dalam perjanjian. Man ada dhimiyan, kata Nabi SAW, man ada dhimiyan fa anna khasmuhu yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, yaitu ahlu zimmah ya, yang berada di bawah perjanjian dengan negeri Islam, maka kata Nabi SAW, kalau mengganggu kafir zimmi seperti itu, maka aku kelak akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Jadi artinya mereka sangat dilindungi, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu adalah berbicara terkait seputar akad zimmah dan juga hukum-hukumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu seputar gencatan senjata, perjanjian dan juga perdamaian. Jadi di sini poin-poin pembahasannya masih panjang ya, kita masih panjang berbicara tentang masalah jihad, ini masih panjang Pak, poin pembahasan. Semoga berikan kemudahan. Ya. Yang kedua yaitu gencatan senjata, perjanjian dan juga perdamaian. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, perjanjian, perdamaian, gencatan senjata, ya, itu adalah merupakan hal yang disukai oleh Islam. Ya, perdamaian itu bahkan disukai oleh Islam. As-sulh, perdamaian itu bahkan sampai dikatakan oleh Nabi SAW, beliau saking terkesan dan terkenangnya peristiwa perdamaian yang pernah beliau hadir di situ ketika beliau masih muda waktu itu ya, di Makkah. Dan itu diungkit oleh Nabi sampai sudah berada di Madinah. Kalau ada perjanjian semisal itu dan saya diundang untuk datang, saya akan datang lagi tuh. Saking memang Nabi mencintai namanya perdamaian. Ya, saking mencintai perdamaian. Jadi gencatan senjata, perjanjian dan perdamaian adalah merupakan hal yang memang benar-benar dicintai oleh Islam. Dicintai oleh Islam. Dan di dalam sejarah pun tercatat di sana Nabi SAW terkhusus di awal-awal beliau merintis pemerintahan Islam di Madinah, maka beliau yang pertama beliau lakukan melakukan perjanjian hubungan diplomatik ya dengan masyarakat, dengan wilayah orang-orang yang berada di daerah Madinah, baik itu dengan orang-orang yang sudah menetap lama di sana ya, dari yang banyak dan mendominasi kekuatan, ada bangsa Yahudinya, ada kabilah-kabilah musyrikin yang berada di jalur sutra itu ya, perdagangan antara Mekah dan Syam. Nah, itu beliau lakukan janjian perdamaian tuh dengan Yahudi, dengan orang-orang musyrikin, walaupun kemudian nanti di akhir kita ketahui mereka orang Yahudi malah mengingkari gitu ya, khianat terhadap perjanjian itu gitu ya. Jadi itulah sebagai bukti bahwasannya memang itulah kebiasaan mereka ya, orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman. Mereka tuh nggak pernah yang namanya bisa memegang perjanjian damai dengan siapapun. Nggak pernah ada mereka.
sejarah mencatat mereka bisa akur, hidup damai, bergandengan tangan dengan siapapun, itu nggak ada. Makanya heran bin ajaib, ada orang di akhir zaman ini yang kemudian mengaku muslim bahkan ya, bahkan dari ya kelompok-kelompok Islam yang seolah-olah ingin menjadi apa tuh namanya, ingin menjadi penengah, ingin menjadi apa dengan mereka, berbaik-baikan dengan mereka. Aneh bin ajaib ya. Aneh bin ajaib, karena mereka itu dari dulu memang seperti itu karakternya. Mereka nggak pernah bisa hidup bersama dengan orang lain, bergandengan tangan dengan orang lain, karena mereka itu begitu eksklusif ya hidupnya, begitu eksklusif hidup mereka, dan merasa diri lebih hebat daripada yang lain, ya, sehingga bekal dan modal keyakinan itu sehingga menjadikan mereka ya mau melakukan semena-mena apapun. Waliyadzubillah. Diperbolehkan mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang yang memerangi kaum muslimin jika dapat merealisasikan kemaslahatan yang nyata bagi kaum muslimin. Selama di sana ada kemaslahatan, ya, menolak maldorot yang jauh lebih besar hadirnya bagi kaum muslimin, maka gencatan senjata itu diperbolehkan. Nabi SAW ya sering melakukan gencatan senjata dengan ya dalam peperangan beliau, gencatan dengan orang-orang Yahudi di Madinah ketika tinggal di Madinah gitu ya. Dan juga dengan orang-orang yang berada di jalur tadi perniagaan Mekah dan Syam, ya. Itu gencatan senjata. Kemudian perjanjian damai pun diperbolehkan, mengadakan perjanjian damai untuk tidak saling menyerang dan hidup berdampingan antara kaum muslimin dengan pihak musuh apabila ya dalam rangka merealisasikan sekali lagi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ada kemaslahatan di situ, ya, ada kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka hal itu tidak dipermasalahkan, tidak menjadi mengapa. Nabi bersabda, nafiyun lahum bi'ahdihim wa nasta'inullah alaihim. Kita penuhi hak-hak mereka sesuai perjanjian mereka dan kita memohon kepada Allah untuk mengalahkan mereka. Jadi damai, berjanji damai dengan mereka. Ya, selama ada kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka hal itu tidak dipermasalahkan, ya, diperbolehkan. Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman di dalam surah yang ke-9, surah Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina 'ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, maksudnya itu perjanjian Hudaibiyah ya. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Gitu ya. Jadi ini hukum atau dalil kita boleh melakukan perjanjian damai. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Rasulullah bersabda, ya, di mana beliau mengharamkan ya membunuh orang kafir yang melakukan perjanjian. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Man qatala mu'ahadan, dalam riwayat disebutkan mu'ahidan. Ya. Man qatala mu'ahadan atau mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian, ya, perjanjian damai dengan negeri Islam, maka balasannya waliyadzubillah lam yarih raihatal jannah. Orang seperti itu di akhirat tidak akan dapat mencium aroma surga. Jadi alih-alih jihad kalau seperti itu ya, membunuh orang seperti itu justru tidak diperbolehkan. Membunuh orang yang dalam kondisi perjanjian damai dengan negeri Islam itu tidak diperbolehkan, haram membunuh mereka. Bahkan kata Nabi ini, man qatala mu'ahidan atau mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kita, lam yarih raihatal jannah, maka di akhirat ia tidak akan mencium aroma surga. Itu ya. La akhisu bil ahad wa la ahbisul burud, kata Nabi, aku tidak mengkhianati perjanjian dan aku pun tidak akan menahan seorang utusan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, poin terakhir yaitu terkait dengan perdamaian, dan ini pun sama ya. Ini pun sama. Ya,
intinya dengan 2 poin sebelumnya, yaitu dengan perjanjian damai dan gencatan senjata ya, sama. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, poin berikutnya terkait dengan ghanimah. Apa itu ghanimah? Fa'i, apa itu fa'i? Apa itu kharaj? Apa itu jizyah? Apa itu nafal? Wah, ini sudah masuk ke teknis rincian ya. Nah, ini seru pembahasan ini Pak. Sudah masuk ke pembahasan teknis ya. Apa yang dimaksud dengan ghanimah? Apa yang dimaksud dengan fa'i? Apa itu kharaj? Apa itu jizyah? Apa itu nafal? Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik. Ghanimah itu apa sih Pak? Ghanimah apa Pak? Ghanimah. Ya, silakan Bapak Ibu yang bisa jawab langsung. Silakan. Ghanimah itu apa? Rampasan perang. Ya, rampasan perang dalam bahasa sederhana. Masya Allah. Barakallah. Rampasan perang. Ya, harta rampasan perang. Ghanimah atau disebut dengan harta rampasan perang. Masya Allah. Ya, ghanimah ialah harta yang diambil oleh kaum muslimin di negeri musuh. Ya, ghanimah adalah harta yang diambil oleh kaum muslimin di negeri musuh. Berarti ketika ada invasi gitu ya. Lalu kemudian di sana menang, mereka kaum musyrikinnya kalah. Nah, apa yang diambil itu disebut dengan ghanimah. Ketentuan hukum ghanimah itu dibagi 5. Hukum ghanimah ketentuannya dibagi 5. Pemimpin mengambil 1/5 lalu menyalurkannya. Ya, menyalurkannya, dan ini semuanya berdasarkan kemaslahatan ya. Semua berdasarkan kemaslahatan. Menyalurkan. Jadi saya ulangi, ghanimah itu dibagi 5. 1/5-nya diambil oleh pemimpin, ya. Lalu menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan 4/5 sisanya dibagikan kepada para tentara yang ikut berperang. Gitu ya. Jadi satu bangunan utuh ghanimah dibagi menjadi 5, dipecahkan 5. 1/5-nya itu yang satu bagian dari 5 itu dibagi oleh pemimpin, yang kemudian diserahkan, dibagikan untuk kemaslahatan umat secara umum. Luar biasa. Dan 4 sisanya ini yang kemudian nanti apa? Dibagikan untuk kaum muslimin yang ikut berperang. Ini ya, yang ikut berperang. Baik, dibagikan kepada para tentara gitu ya, para pasukan gitu ya. Nah, di sini beliau menyebutkan baik yang ikut berperang maupun tidak, tetap dapat kebagian ghanimah. Ya, berdasarkan ketentuan dari perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ghanimah ialah untuk orang yang menghadiri perang. Lantas tentara berkuda mendapatkan 3 bagian, sedangkan tentara yang berjalan kaki mendapatkan 1 bagian. Jadi masing-masing memang ada prosentasinya. Ya, ada prosentasinya, ada tergantung dari posisinya dia di di pasukan itu, apakah di bagian kavalerinya atau bagian tim sniper misalnya. Itu ada perbedaan ya, dan itu diserahkan kepada kemaslahatan pertimbangan daripada imam atau pemimpin. Yang jelas dibagikan 5 bagian, 1-nya diambil oleh pemimpin dan dibagikan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. 4-nya baru dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam ayat ke-41 surah ke-8 ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai harta rampasan perang itu, maka 1/5-nya itu untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Jadi yang 1/5 itu yang tadi dibagikan, diambil oleh pemimpin, yang kemudian dibagikan kemaslahatannya untuk umat. 1/5 dari itu. Gitu ya.
Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Al-Furqan. Nah, di sini ada dalam kotak tuh catatan tentara juga mendapatkan bagian ghanimah seperti pasukan detasemen. Apabila pemimpin mengutus pasukan detasemen lalu mereka berhasil mendapatkan ghanimah, maka ghanimah tersebut dibagi kepada seluruh tentara dan tidak dikhususkan pada pasukan detasemen saja. Detasemen itu pasukan yang nggak terjun perang ya. Nah, itu yang pertama. Ghanimah. Selanjutnya fa'i. Waduh, ada istilah baru lagi. Ini apa itu fa'i, Pak? Fa'i itu apa sih, Pak? Fa'i. Kalau tadi ghanimah itu diambil dari negeri non-muslim yang berarti melakukan invasi ke sana gitu ya. Lalu mereka di sana bisa dikalahkan, maka diambil hartanya. Fa'i ialah harta yang ditinggalkan orang-orang kafir atau orang-orang yang wajib diperangi dan mereka telah lari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum diserang. Jadi mereka sebelum diperangi, sebelum apa terjadinya kecamuk perang, nah, mereka sudah lari terlebih dahulu dan meninggalkan segala sesuatunya, dan itu disebut dengan apa? Fa'i. Ya, disebut dengan hampir-hampir mirip sejatinya. Hampir-hampir mirip. Ya. Dengan apa? Dengan ghanimah tadi. Cuman ghanimah berarti ada fase peperangan terlebih dahulu gitu ya. Nah, dan mereka kalah, diambil lah hartanya. Adapun fa'i belum sempat terjadi apa? Peperangan karena mereka sudah tunggang langgang terlebih dahulu sebelum perang bendera perang dikibarkan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Harta rampasan yaitu fa'i tadi yang dimaksud ya dari mereka yang diberikan ya Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk negeri-negeri, beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, kerabat Rasul, ya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan. Jadi ada bagian-bagian asnaf yang mereka mendapatkan jatah dari fa'i itu ya, dari fa'i tersebut. Ya, pemimpin menyalurkan untuk kemaslahatan khususnya ya bagi kaum muslimin yang membutuhkan, Itu fa'i. Terakhir adalah kharaj, belum terakhir ya, masih ada jizyah, masih ada nafal. Ya. Kharaj, apa itu kharaj, Pak? Istilah apa nih kharaj? Apa nih, Pak? Apa itu kharaj? Kharaj ialah pajak yang ditetapkan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan apa namanya? Dengan kekerasan atau dengan perang gitu ya. Kharaj adalah pajak yang ditetapkan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin atas dikuasainya atas peperangan gitu ya. Ini namanya disebut dengan istilah kharaj namanya definisinya. Pemimpin Islam ya menguasai satu tanah, satu wilayah tertentu gitu ya, maka berhak memilih antara membagikan kepada para tentara ya sebagai masuk kategori ghanimah itu tanah itu, atau diwakafkan untuk kaum muslimin dengan cara mengenakan kharaj atas orang yang menguasai tanah tersebut disewa. Nah, gitu. Jadi apakah mau tanahnya itu kalau ghanimah, jadi masuk ke dalam kategori ghanimah kategorinya. Jadi apakah dia mau dibagikan, disampurkan dengan ghanimah atau mau diberdayakan dengan cara disewakan misalnya, gitu ya. Dan hartanya atau bayarannya dikembalikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, ini adalah beberapa istilah ya, Atau mungkin mau diwakafkan untuk kaum muslimin secara umum, bikin sekolah misalnya, atau bikin pasar bagi kaum muslimin gitu ya, agar bisa menguasai perekonomian pasar gitu. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini hasil dari pembayarannya itu nanti dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir namanya jizyah.
sebelum terakhir ya, sebelum nafal, namanya jizyah. Apa itu jizyah? Yang tadi disinggung ya di pembahasan akad dhimmah. Apa itu jizyah? Yaitu jizyah adalah pajak yang dipungut dari ahli dhimmah di setiap akhir tahun. Jadi pajaknya itu setahun. Ya, yaitu pajak yang dipungut dari ahli dhimmah. Kadarnya bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang ditundukkan dengan kekerasan adalah 4 dinar. Ya, atau 40 dirham. Ya. Kadarnya bagi orangnya yang tinggal di daerah situ adalah 4 dinar atau 4 dirham. Dipungut dari laki-laki yang baligh, bukan dari anak dan wanita. Jadi kalau di sana misalnya ada 100 orang laki-laki dewasanya, ya tinggal dihitung 100 dikali 4 dinar pajak per tahunnya. Jadi pajaknya itu berdasarkan, jizyah itu berdasarkan jumlah populasi dari laki-laki produktif, gitu ya. Tidak dimasukkan ke dalam kategori yang dibayar padanya jizyah adalah perempuan dan anak-anak. Jadi ada berapa orang tuh di sana laki-laki produktifnya? Ada misalnya 100 orang di negeri itu yang dia mau melakukan perjanjian zimmah dengan kaum muslimin. Berapa rakyat kamu? Ada 1000 orang atau 1 juta orang rakyat kami. Siap rela berada di bawah pemerintahan kaum muslimin. Tinggal dihitung. Yang produktifnya laki-lakinya ada berapa? Ada 1000 orang, ya tinggal dikali 4 dinar atau 40 dirham, tergantung kesepakatan. Ya. Kalau pakai dinar berarti 4 dinar, kalau pakai dirham berarti 40 dirham. Tinggal dikalikan dengan kali sekian populasi laki-laki produktifnya. Baik. Ya, kewajiban bayar jizyah gugur atas orang fakir yang tidak mampu bekerja. Ya, tentu itu lain hal, gitu ya. Atau sudah lanjut usia, ya. Selama mereka berada di dalam kondisi usia produktif dan bisa memproduksi atau mendapatkan penghasilan seperti itu, maka mereka punya kewajiban membayarkan itu setiap tahunnya, 4 dinar tadi per tahun. Baik. Allah tabaraka wa taala di sana berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitabi hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agamanya Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, hingga mereka membayar jizyah atau membayar pajak. Dengan patuh dalam kondisi mereka tunduk terhadap kaum muslimin. Nah itu ya. Ini adalah disebut dengan jizyah. Terakhir nafal. Nafal. Apa itu nafal, Pak? Nafal itu bonus. Nafal itu bonus. Yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada seseorang yang meminta untuk mengerjakan tugas-tugas dalam peperangan. Bonus ya. Itu diberikan oleh pemimpin kaum muslimin kepada pihak tertentu atau kepada orang yang mau membantu ya peperangan kaum muslimin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini adalah istilah-istilah dalam pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya di poin pembahasan yaitu tawanan perang atau pacuan pasal kedua ya, masih pasal kedua berarti. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masuk ke pasal kedua. Wallahu a'lam bissawab. Silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya insya Allah nanti silakan diarahkan ke Ustadz yang jauh lebih berilmu. Di sini ada Ustadz Syam dan ada yang selain ini, silakan ditanyakan kepada beliau dan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Terima kasih. Kami buka untuk soal jawab bagi para pengikut kajian untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Kami buka untuk yang pertama siapa?
Langsung saja. Ya, mungkin Tatsam. Ini kalau karena gak ada yang tanya, saya tanya ini. Waduh, Itu mancing ini. kalau beliau tanya saya nggak Ini mau jawab ya. apa saat ini yang di poin yang ke berapa tadi ya? Yang akad timah yang ke C tadi ya, ketiga itu membedakan ahlu timah orang kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin dari kaum muslimin ini. Ya. Kita melihat konteks hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak boleh kita mulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dan faida lakitum ahadahum fitorik fattaruh. Jika kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka buatlah dia terpaksa ke tempat yang paling sempit. Ini kalau diamalkan gimana dia? Ini kayaknya sebenarnya sebetulnya balik kita yang seperti itu digituin sama Yahudi sama Nasrani gitu ya. Iya, iya. Ini kalau seandainya gitu gimana ini prakteknya saja? Sekarang Masya Allah. Barakallah. Ya, kalau Ustadz yang bertanya, oke saya jadi bingung nih jawab ini. Barakallah fikum. Syukran Ustadz, jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita berbicara tentang bab jihad atau bab tentang izzahnya Islam, itu momennya di mana Islam dan kaum muslimin berada di atas angin. Ketika Islam dan kaum muslimin, makanya di awal tadi saya singgung ketika baca ini kayaknya apa? Angan-angan kita atau lamunan kita begitu membumbung tinggi ya, begitu izzah Islam gitu, begitu terhormatnya dan mulianya menjadi seorang muslim gitu, yang kalau boleh dibilang hari ini sangat tidak mungkin, sangat sulit itu bisa merealisasikan ini gitu ya. Di mana ada negeri non muslim yang mereka mau tunduk di bawah kepemimpinan negeri Islam, itu kan menunjukkan akan Islam tuh luar biasa ya, bagaimana dulu jayanya Islam gitu ya, bisa tergambar dengan definisi ini, bagaimana dulu jayanya kaum muslimin ya di bawah pemimpinan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah kepemimpinan Abu Bakar, di bawah kepemimpinan Umar ya radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat mereka begitu memperlihatkan dan begitu menampilkan bagaimana Islam yang begitu izz, begitu tinggi, begitu mulia. Nah, jadi berbicara tentang masalah ayat-ayat, jadi itu berlaku ketika memang kondisi kaum muslimin sedang berada di atas angin. Adapun ketika kita berbicara beberapa tahun sebelum Nabi SAW membangun negeri Islam di Madinah, di Makkah, apakah berbicara tentang masalah ini? Tidak. Yang kita bicara, yang berbicara ayat-ayat berbicara tentang perintahnya adalah bersabar, bersabar gitu ya. Isbiru gitu. Ya. Dan itu berlaku. Ayat semisal itu dan berlaku. Sampai ketika ada salah seorang dari tabi'in yang mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wallah. Ada seorang tabi'in mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bagaimana tangan besinya Hajjaj bin Yusuf dalam memimpin kaum muslimin. Ya, yang dimana sejarah mencatatkan Hajjaj bin Yusuf satu-satunya pemimpin yang ia rela menggunakan manjanik ya untuk menyerang Mekah ya. Bahkan dikatakan sebagian dari bangunan Ka'bah terkena dari lontaran senjata mematikan di zaman itu, manjanik ya. Saking di luar nurulnya tuh akalnya Hajjaj bin Yusuf, seperti apa sadisnya ya. Datang ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu wallahu mengadukan kondisi pemimpinnya begitu. Apa jawab Anas bin Malik? Isbiru, bersabar kalian. Bersabar kalian. Karena Nabi SAW menyebutkan
tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman yang datang setelahnya akan jauh lebih buruk dari zaman sebelumnya. Dan itu akan terus terjadi berlangsung sampai kalian bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai hari kiamat. Jadi artinya ada momen di mana kita ayat itu memerintahkan, syariat memerintahkan kita untuk memperlihatkan izzah, dan ada momen di mana syariat memerintahkan kita untuk bersabar. Nah, kasusnya misal di negeri kita di Indonesia, nah nggak mungkin kita bisa mengaplikasikan secara mutlak ya tentang perintah ini dipepet ke tembok, itu ya, ketemu di mana pepet orang Yahudi, ya, yang ada malah itu menjadi bumerang, ya, menjadi bumerang. Jadi apa tuh namanya, perlakuan semisal dengan ini adalah ketika kita berada dalam kondisi di mana kaum muslimin berada dalam kekuatan mereka, dan kekuatan Islam itu bukan berarti menunjukkan kezaliman, tidak ya, justru memperlihatkan bagaimana keanggunan, kewibawaan, nah gitu. Namun tidak berlaku semena-mena, karena kezaliman dalam syariat kita bahkan untuk orang non muslim pun tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu Ustaz, afwan. Ustaz, Quran. Ada lagi? Di chat ada Pak. Chat, coba saya lihat di chat. Chat, oh ada satu. Oke, ini ada dari Pak Baik. Pak Agus Sidik, dari Pak Agus Sidik. Iya. Tanyanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, apa saja yang masih berlaku atau relevan pada masa sekarang, baik ghanimah, fai, jirzah, kharaf, dan lain-lain? Aplikasinya pada saat ini, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ghanimah, tadi definisinya apa tadi ghanimah, Pak? Masih ingat? Harta yang diambil dari negeri non-muslim yang kemudian ditaklukkan oleh kita. Itu namanya ghanimah. Adapun fa'i apa tadi Pak? Fa'i, Pak? Harta yang tidak harta yang ditinggalkan oleh mereka sebelum terjadi peperangan. Nah, mereka udah tunggang langgang duluan tuh. Takut sama Islam, kaum muslimin. Adapun jizyah, apa tadi jizyah? Jizyah semacam upeti ya, semacam pajak gitu ya, bagi mereka yang mau melakukan perjanjian dengan kita, dengan perjanjian damai, mereka mau ikut dengan syariat Islam hukumnya ya, mereka mau di bawah kepemimpinan negeri kaum muslimin dengan membayar tadi 4 dinar per kepala produktif ya. Adapun kharaj, itu poin bahasan yang tadi. Intinya ini adalah definisi-definisi yang sudah kita sebutkan. Adapun yang relevan yang bisa kita laksanakan sekarang ya, paling tidak kita mengetahui ilmunya ya. Paling tidak kita mengetahui ilmunya. Ya. Paling tidak kita tahu ini tuh ilmunya tuh seperti ini. Supaya apa? Karena kaidah mengatakan al-ilmu qablal qawli wal amali. Ilmu itu nggak ada istilah yang nggak sia-sia, yang nggak manfaat ya. Dalam artian sia-sia kita belajar, enggak. Ilmu selama dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Gitu ya. Jadi enggak ada yang enggak bermanfaat kalau selama dia bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Nanti kita mempelajari ini, insya Allah ada manfaatnya, ada manfaatnya. Adapun untuk diamalkan, relevansinya dengan zaman sekarang ya, tentu ini bukan personal yang mengerjakan, yang menjalankan ya. Karena ini kan berbicara tentang pemerintahan Islam. Tidak bisa saya menganjurkan main ambil-ambil saja, nggak bisa gitu. Karena ini berbicara tentang pemerintahan Islam secara umum. Bangunan negeri kaum muslimin. Ya, bangunan negeri kaum muslimin. Imam, sebagaimana yang di awal-awal saya sebutkan, imam pemimpin kaum muslimin itu yang memiliki wilayah. Memiliki wilayah, memiliki kekuasaan. Itu namanya pemimpin kaum muslim. Jadi semua di bawah komando imam, di bawah komando pemimpin. Wallahu a'lam bishawab.
Kurang gitu Bapak. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin satu lagi dari saya Ustaz. Baik, silakan Bapak. Eh, untuk zimah ini Ustaz, apakah jenis-jenis harta apa saja? Karena kalau sekarang ini kan kita ada harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, atau mungkin juga misalnya kalau zaman dulu budak-budak itu seperti apa? Kategorinya seperti apa Ustaz? Itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih. Untuk apa maksud yang dimaksud Pak? Pembayaran pajak kan tadi sudah ya, jizyah itu bagi yang melakukan perjanjian perjanjian damai atau perjanjian dengan kaum muslimin yang rela dia di bawah pemimpinan kaum muslimin, maka pembayarannya adalah dinar, 4 dinar per satu kepala dari negeri tersebut, satu kepala produktif. Di luar mereka orang-orang tua, di luar mereka perempuan, di luar mereka anak-anak. Pokoknya selama dia produktif, laki-laki masih bisa berkarya, aktif gitu ya, melakukan ma'isyah, maka wajib membayar 4 dinar per kepala itu. Tinggal dikali sekian banyak orang. Jadi bukan barangnya yang dihitung, tapi kepala orangnya. Jadi bukan aset yang dia punya, bukan harta yang dia punya, tapi orangnya. 4 dinar per sekian per 1 tahun ya, 4 dinar per 1 tahun. Satu kepala. Per Satu tahun. 1 kepala, betul. Wallahu a'lam bishawab. Kurang gitu Bapak. Baik. Mungkin ada lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Ini kaitannya dengan larangan bagi ahlu dhimmah. Konteksnya dalam kekinian Ustaz. Jadi satu saat di daerah kami juga terjadi teman-teman beranggapan bahwa saudara-saudara kita Nasrani tidak boleh membangun gereja. Padahal daerah kami itu kompleks itu mungkin ada lebih dari 5.000 unit rumah. Di antara itu pasti ada Nasrani. Nah ini kan susah. Waktu itu hampir ya bentroknya hampir fisik lah. Iya. Saya hanya menyanjurkan kan kita bukan negara Islam waktu pertemuan di masjid. Kedua ada ketentuan SKB Menteri Ustaz. Iya. 40 keluarga itu dipenuhi. Tetapi memang yang bisa kita lakukan waktu itu kita sarankan ya kita buat surat himbauan agar tidak diizinkan membangun gereja di daerah kami. Dan itu terjadi. Nah kemudian ada buntutnya Ustaz. Ada buntutnya karena mereka tidak bisa bangun gereja. Ya saya agak toleran, mohon maaf kalau saya toleran, Pak. Karena dekat sekali dengan yang bersangkutan. Jadi kita kan ada pengajian kalau di Muslim. Mereka ternyata kan juga ada semacam pengajian keliling. Beberapa bulan sekali dapat giliran. Saya bilang, saya mohon maaf, saya berpendapat lebih baik itu mereka biar saja mereka begitu daripada bangun gereja. Karena kalau bangun gereja konsentrasinya akan lebih kelihatan, Ustaz. Ini saya lihat di Jawa Tengah Utara, Pantai Utara. Tahun 2000 awal itu ada bangunan besar sekali karena rasa ingin tahu, karena tiap kali kita lewat pulang Lebaran, kita tengok ke sana. Ternyata bangunan yang besar itu adalah, mohon maaf saya sebut saja, bangunan Huria Kristen Batak Protestan gereja. Orang Batak, saya tanya kepada masyarakat situ, berapa jumlah orang Batak di situ? Kok bisa membangun besar sekali? Tahun 2019 kami mendapat pekerjaan di Jawa Tengah di 19 kabupaten. Dan sempat melihat itu lagi lebih dekat lagi. Dan tentu agak mengherankan juga, Ustaz, ramai juga orang Batak di situ. Besar, lebih besar dari gereja yang ada di Bandung. Saya kaget waktu itu terus terang. Yang nggak ngerti itu tadi, kenapa kok bisa di daerah, mohon maaf, itu ormas Islam yang paling kuat di Indonesia ada di situ, Pak. Ini susah nih, susah sekali. Saya nggak mau membawa ke politik, tetapi ini terjadi. Nah sekarang bangunan itu eksis dengan lebih bagus lagi karena di sekitarnya jadi terbangun. Tadinya di tengah sawah yang luas tidak ada bangunan apapun. Hampir di satu daerah itu tiba-tiba muncul besar sekali. Nah, sikap kita kalau melihat itu kan agak gimana, gampang gitu. Kalau kita terlalu keras kita dibilang nanti, mohon maaf, tidak teroris. Intoleran. Intoleran itu kan. Mohon maaf itu aja bagaimana tadi. Dalam kekinian ini kan membangun, merenovasi tidak boleh. Dan ini ucapan ini sering dipakai Ustaz. Ini yang bagian ini.
Iya. Padahal dari sisi kekuatan besar sekali. Dan konyolnya ada ternyata setelah kita teliti, ada juga di antara kita Muslim yang dapat bantuan, meminjam dan dapat bantuan cukup besar dari gereja itu. Dananya besar, gereja itu punya dana besar yang siap Iya. disalurkan kepada siapa saja. Iya. Kita malah Baitul Mal kita belum ada, malah. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Mohon Ya, maaf. Masya Allah. Ya, itulah salah satu daripada PR keumatan ya yang kita hadapi, dan itu fakta ya, fakta. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi ketika kita berbicara ini, maka ini adalah harus kita pahami secara utuh Pak ya. Harus kita pahami secara utuh. Ya. Bahwasannya poin yang kita pelajari ini adalah akad zimmah. Akad zimmah itu apa aja sih Pak? Jadi antara negeri Islam dengan negeri non muslim, ini akad zimmah. Negeri Islam dengan negeri non muslim. Jadi ada dua negeri di sini. Ada dua negara di sini. Negeri Islam dengan negeri yang non muslim, negeri kafir, anggaplah Nasrani atau apa. Gitu ya. Dan negeri kafir ini dia rela mau berada di bawah bayang-bayang negeri Islam, di bawah kepengaturan, manajemen, kepemimpinan negeri Islam, ya, dia mau tuh di bawah ini, rela gitu ya. Karena itu di dalam sejarah tercatat banyak beberapa negeri seperti itu yang rela memisahkan diri dari barisan Romawi. Ya, dulunya jadi anak buah Romawi itu, dia keluar dari negeri Romawi. Ya, dari bawah komando, padahal satu ideologis, ya. Namun karena mereka merasa ini nggak adil kepemimpinan Romawi ini, lebih adilan Madinah deh gitu ya, maka mereka lebih memilih untuk di bawah kepemimpinan negeri Islam. Ya, perjanjiannya, persyaratannya bayar jizyah pertama tadi, yang kedua apa? Yang kedua apa? Apa tadi Pak yang kedua? Paras. Iya, yang pertama tadi bayar jizyah, dia harus bayar jizyah. Dan yang kedua menjalankan syariat Islam berupa dalam hukumnya. Jadi hukum yang digunakan di negeri dia harus sama dengan negeri Islam. Jadi KUHP-nya harus sama dari satu pusat nih. KUHP-nya, hakimnya pun diutus sama dari sini, dari negeri Islam. Yang memutuskan permasalahan segala macam, hakimnya dari negeri Islam. Harus tunduk dengan peraturan dari negeri Islam. Nah pada waktu itu ada persyaratan, nggak boleh negeri ini membangun gereja di negaranya, membangun bahkan memperbaiki. Nah ada persyaratan-persyaratan. Nah gitu. Itu yang terjadi antara dua negara. Gitu. Adapun dengan kondisi sekarang di Indonesia dengan kondisi yang luar biasa heterogennya, tentu kita bisa melihat dan namun walaupun demikian tentu kita pun harus memiliki ghirah ya, dan memiliki rasa cemburu ya, memiliki rasa cemburu di mana mereka misal contoh mau membangun tempat ibadah di daerah dan di lingkungan kita yang padahal kalau dilihat jumlah mereka di RT kita, di lingkungan kita itu hanya berapa orang misalnya contohnya yang agama mereka gitu ya. Tentu kita pun harus punya rasa kecemburuan dan rasa semangat dalam hal ini ya, jangan kemudian lantas membiarkan begitu. Ya, karena ini akan berbicara dengan masalah nanti aksesnya ya, akses kalau sudah ada center atau rumah ibadah di situ, itu dampaknya besar. Di kampung kami itu mungkin bagi yang tahu ya di Majalengka, saya dari Majalengka Bob, ada namanya rumah baptis terbesar se-Asia ya zaman itu ya, di Asia itu. Dan itu dampaknya kami rasakan betapa masyarakat di sekitarnya itu ya tadi mendapatkan fasilitas apa itu kan aksesnya ya, aksesnya. Jadi kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Masih ada saja. Masih ada. Di zaman ya sudah mulai seiring dengan zaman
Mudah-mudahan benar-benar mati ya. Mudah-mudahan benar-benar padam lah. Dulu terbesar se Asia itu. Tapi mudah-mudahan mudah ditinggalkan. Karena saya lihat sih rumah apa namanya? Namanya apa ya? Rumah apalah penyebar Injil. Terbesar lah se Asia. Jadi kampus pusatnya. Kurang lebih gitu. Ya mudah-mudahan Nomor kita 2 setelah yang di Lembang, Ustadz itu. Yang besar di Lembang. Lembang ya. Ya kurang lebih gitu loh. Ya. Karena banyak sekali yang bukan orang kampung saya yang di situ. Bukan orang warga Majalengka. Mohon maaf dari segi warna kulit dan segala macam, ini bukan kampung kami, orang kampung kami gitu. Sengaja didatangkan ke situ untuk ngafalin dan menghatamkan Injil. Tapi nggak tahu, saya yakin nggak ada yang hatam dan nggak ada selesai itu Injil. Saya yakin. Mungkin sekarang udah hafal Quran saja. Ada istilah ke Islam gitu ya. Bisa jadi. Amin. Dulu zaman kita kalau malam itu misalnya malam minggu kita makan nasi goreng di alun-alun, masih ada tuh mereka yang mungkin lagi habis istirahat, habis ngapalin kali ya, habis belajar buka sidang apa itu masih suka tuh ke alun-alun, kadang suka duduk bareng zaman itu ya. Tapi sekarang udah mulai terlihat nggak ada kayaknya. Mudah-mudahan seiring dengan ini matilah. Ya kurang lebih itu. Jadi eksesnya Pak, ketika sudah diberikan izin fasilitas, eksesnya nanti setelah itu ada apa gitu, jadi sentra, repot. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu Bapak. Wallahu a'lam yang bisa saya sampaikan. Ustaz. Sudah setengah 10 ya. Mohon maaf nih, terlalu lama nih apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Yang benar dari apa yang saya sampaikan murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, khilaf salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Saya mohon undur diri, saya mohon undur pamit. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang Allah berkahi, Allah ridhoi, dan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, pemberat timbangan kebaikan bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Pada para peserta kajian, terima kasih atas peran sertanya. Jazakallahu khairan semua. Assalamualaikum, selamat beristirahat kepada semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kita tutup ya dengan kajian Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia. Iya, betul suwun, Pak. Nama Ustaz ya semua pamit. Terus Manwun pamit. Iya. Ini